Coba klik yang environment variables ya. Semoga nggak kak kontrolnya kak. Nggak salah, aku nggak bisa ngeklik. Environment variables-nya tuh. Oke, nah coba yang pet ini coba buka deh. Ya, diklik 2 kali. Coba ke bawah. Oke, ke atas, ke atas. Ini kok download CDK-nya dari mana, Dik? Kenapa dia ke Eclipse? Kan ada link tadi dikasih kak di Google. Jadi itu langsung. Linknya mana? Kayaknya kau udah salah download ini, udah salah install. Dari sini kak. Adoptium. Bentar. Ini kok tadi dapatnya dari mana, coba ulang deh. Kok ke Adoptium dia? Dari link langsung gitu kak. Linknya dibuka dan langsung dapat kak. Linknya di-share dari teman kak. Ini kalian semua pada pakai yang Adoptium ya? Yang Eclipse Temurin? Tidak kak. Ada pakai jadi kayak mana lagi, Dek? Kan ini JDK-nya harusnya. Coba yang ini kan kau ini sekarang lagi pakai yang Temurin itu. Makanya dia di Eclipse ID-mu ini nggak kebaca. Karena kalau misalnya Eclipse-nya itu udah pas install itu kemarin, mungkin kau udah langsung set di Java. Coba di antara dua lah. Bentar ya. Eclipse. Nah ini kemarin pas kau install Eclipse itu, yang kau daftarkan dia untuk ke program file Java JDK yang 14 tadi. Makanya dia nggak kebuka.
Coba kalau yang di program files-nya. Apa Kak? Yang program files, file explorer-nya tuh. Enggak. Yang ini. Ini di close aja. Ini gue di close aja semua. Area.
Coba lah bikin ininya workspace-nya itu di mana. Kalau mau nyimpan project-projectmu itu di mana, coba di definisikan. Dokumen gitu, Kak. Enggak, kau mau menyimpan projectmu nantinya di mana, project Java-mu? Kalau misalnya mau nyimpan di sini, udah di launch. Atau coba klik ini. Ya udah, launch lah. Oke, udah bisa. Eclipse sama Java. Udah bisa di close nih, Kak. Udah. Yang lain ada kendala dalam Java-nya? Yang lain udah bisa semua Java-nya? Ya? Udah, Kak. Udah. Udah, Kak. Yang lain ada lagi? Udah semua bisa? Ini Java 11 ya, bukan Java yang lain. Java 11. Terus sebelumnya kalian udah pernah ini kan, udah pernah pakai GitHub Classroom kan? Sudah, Kak. Oke, berarti nggak perlu dijelaskan lagi lah ya tentang GitHub Classroom. Oke, ada lagi deh yang berkendala gitu. Oke, aku absen dulu lah. Coba dinyalakan semua kameranya deh. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang ini bermasalah Java-nya, coba aku tunjuk lah ya. Coba.
Coba SP. Iya Kak. Coba tunjukkan inimu dek, version Javamu dari comment prompt. Terus coba buka Eclipse-nya. Coba di share screen dek. Tadi Javamu versi berapa dek? Yang dari comment prompt. Sebelas Kak. Ya, coba ditunjukkan. Yang tadi comment prompt-nya. Dari comment prompt aja. Yang dari CMD. CMD dek, CMD. Comment prompt itu CMD. Ikuti aja CMD. Java spasi main version. Oke. Oke, berarti udah pas ya. Coba. Oke, thank you ya. Coba Andri. Andri. Andri di sini nih si Andri. Andri. Iya Kak. Coba dek tunjukkan dek inimu Java versionmu. Belum aku Kak. Kenapa? Belum aku Kak. Apa aku bilang dek? Belum aku Kak. Kenapa Gak belum? ngerti Kak. Gak ngerti apanya? Hanya aku download masih Kak. Ya udah coba lagi jalankan. Apa Kak? Cobalah ditampilkan lah biar di download sekarang. Diinstal sekarang. Bentar ya Kak. Oke. Masih baru sampai sini ya Kak. Ini lagi. Yang mana? Bisa ini aku download Kak. Belum ada apa-apa ya Kak. Jadi kamu udah kau download? Belum ya. Coba di download dulu JDK-nya.
JDK download. Oh. Terus itu ya. Scroll ke bawah. Lagi sampai nemu yang 11. Lagi ke bawah. Lagi. Oke, itu kan ada Java 11 itu di sebelah Java 8. Iya tuh. Nah, baru pilihlah yang Windows kan. Pilihlah yang Windows. Nah, downloadlah yang 64 aja yang di bawah. Oh ya, pas. Ini enggak. Iya. Balikin Kak. Adanya akunmu? Enggak ada. Ya udah di-create lah dulu akunnya. Sini semua Kak. Iya, di sini. Pakai akun Gmail Kak. Kenapa? Pakai akun Gmail. Boleh, terserah. Halo, Bang. Passwordnya itu pakai yang huruf besar, huruf kecil, terus ada angka sama special karakter. Yang kemarin dia Ini apa di sini Kak? Bikin aja student. Nomor kita Kak. Ya. Ini Kak. Ya, terus itu bikin aja itdl. Alamatnya. Kotanya. Apa nama Kak? Ini emang untuk ini ya, Java. Kok aku baru tahu ada Java kayak gini. Iya, makanya aku bilang. Yaudah isi aja entah berapa gitu. Ini apa? Itu terserah sih. Bikinlah ini mau kode pos. Udah Kak. Create akun Kak. Iya.
Ke email itu. Iya nih. Yuk, balikin, Kak. Oke, balik yang ke tadi. Yang dulu jadi ke tadi. Coba di back dulu, Dek. Di back. Kemudian di refresh. Oke, udah ke bawah lah. Yang tadi, yang Java 11 tadi. Ini kan nggak lagi dulu. Oh, udah terdownload. Oke, dibuka lah jadikannya. Bukan apa itu yang Eclipse bukan? Yang JDK. Tadi JDK di mana? Klik tadi, Kak. Coba di. Oh, ini. Ini. Next step, Kak, atau di kelas? Oh, enggak terus. Coba di ini. Bentar ya. Ya di close. Di close dulu. Berapa? Oke. Coba buka CMDM.
Coba bikin Java version. Itu masih versi yang 14. Coba buka dulu kontrol panel. Karena kalau dia hidup saya rasakan Bentar ya. Itu Java yang 14 itu uninstall. Ya itu. dia udah belum tahu di sana. Bahwa saya belum belajar di cuma ini belajar dulu itu ya jadi saya juga praktikan saya pengen sekolah tapi saya dari golang gitu, iya. Di sana juga membangun situs web satu itu juga situs web dua nah itu harus tadi di mobile itu kan belajar juga nah di sini perlu kita semua Oke, coba diinstal ini deh. Eclipse-nya.
Lanjutlah install Eclipse. Yang lain udah install ininya, Java-nya juga. Sudah, Atau, Kak. atau ada yang belum? Siapa yang belum install? Ini jadi hal baru. Bahasanya yang di dulu itu gimana sih komunikasi sama berapa gitu? Oh, kan itu jadi Ini aku ada ngirim link di chat. Nah, coba nanti kalian kumpulkan di situ screenshot dari comment prompt yang menunjukkan bahwa kalian telah menginstal Java versi 11 dan juga screenshot Eclipse yang udah terbuka atau Visual Studio Code yang udah bisa dioperasikan Java di dalamnya. Oke, bisa dibuka kan formnya? Bisa, Kak. Oke, itu terakhir di submit ini ya, jam 10 malam ini. Jadi jam 10 terakhir untuk mensubmit bukti bahwa telah melakukan instalasi Java di perangkatnya masing-masing. Oke, Andre coba klik launch aja. Iya, itu ada tombol launch. tapi konsumsi seperti satu penerangan sebenarnya. Oke. Oke, udah sampai situ aja. Yang lain gimana? Udah selesai, Kak. Udah deh. Terima kasih ya, Kak. Kak, Oke. aku, Kak. Kenapa, Dik? Halo, Kak. Iya, kenapa? Share screen ya, Kak. Iya. Javanya udah tadi, Kak. Iya. Lalu? Kayak gini, Kak. Oke. Coba, bentar ya. Ini kalau misalnya kalian ketemu hal yang kayak gini, ini kalau misalnya kalian ketemu sama hal yang kayak gini, ini artinya Eclipse itu kalian set bahwa Java development kit-nya itu ada di C program files Java JDK-14 dan bit. Jadi itu udah kalian set Eclipse-nya di situ. Nah, cara untuk memperbaikinya pertama itu kalian lihat dulu. Kalian menyimpan Java-nya itu ada di mana. Jadi kita cek dulu, misalnya di program files kan. Ini, nah dia di sini. Jadi ini ketika udah kalian lihat, dapatkan di mana posisi Java-nya yang sekarang, itu kalian copy path-nya, kemudian kalian cari folder untuk si Eclipse-nya. Jadi itu kalau Eclipse biasanya di program files. Kalau misalnya nggak ada di program files, berarti dia di program files yang 86 ini. Mana? Ini kok udah install Eclipse belum sih? Atau belum ya? Nah, ini open file location. Kemudian klik kanan.
open file location. Nah, kemudian di sini ini ada Eclipse configuration settings. Ini kalian buka. Kemudian oke, nah ini kan yang tadi errornya itu kan di sini karena udah berubah lokasi file Java-nya itu. Nah, di sini kalian pastikan aja tadi yang path Java yang udah kalian ambil. Oke, kemudian di save, baru dibuka lagi Eclipse-nya. Oke, nah ini udah bisa. Kak, Ya, ini kan Kak dibilang workspace-nya ini maksudnya itu setiap tugas-tugas kerjaan kita yang codingan kita nanti disimpan di JUser asset. iya di situ. Itu bisa dipindahin nggak Kak jadi kayak data D karena Bisa. data udah mau penuh. Bisa, Dek, bisa. Di browse aja itu. Berarti siap ini udah ya Kak? Iya, kalau misalnya udah sesuai sama workspace-nya, di launch. Ya Kak. Oke. Oke, ada lagi yang bermasalah? Kak, tanya. Kenapa? Kenapa, Dek? Ada yang lupa. Tadi kan Kak, aku waktu buka Eclipse nggak sengaja tadi Kak buka create hello world. Cara ngebalikinnya ke tampilan sebelumnya gimana ya Kak? Udah di mana nih? Coba. Tadi kok create project Hello World gitu? Iya Kak, create hello world application Kak. Coba file. Di situ Kak. Loh, ini udah apa kok? Belum ada projectnya. Tadi kau buat project terus kau close gitu. Iya Kak. Bentar ya Kak. Ini Kak, tadi kan aku ngeklik yang ini Kak, create hello world ini. Iya. Habis itu jadi tampilannya langsung gini Kak. Nge-close-nya ini gimana ya Kak? Biar balik kayak ke awal. Oke. Ya. Sebenarnya nggak harus di ini sih, nggak harus balik ke awal lagi sih sebenarnya. Oh jadi ini nggak ada masalah kan Kak? Nggak ada masalah kalau misalnya mau ini. Sorry. Kalau misalnya mau buat project lain, tinggal klik file. Itu kan yang di bawah file itu. Ada di nampamu? Yang mana ya Kak? Yang ini nih. Yang ini ya Kak? Iya. Nah, itu kan ada ini wizardnya. New, ini klik yang new file. Coba klik file dulu deh. Nah, kemudian itu kan new ada project kan? Nah, itu project atau Java project. Oh iya Kak. Nggak masalah Makasih, sih kalau Kak. misalnya nggak ada tampilan welcome tadi. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Aku mau nanya, Ya. kenapa kita harus pakai JDK 11? Soalnya kemarin kata Pak Mario disarankan JDK 11 karena untuk enterprise use juga gratis. Memang harus 11 Kak, nggak bisa 17 atau 14 Kak. Karena kalau misalnya JDK yang udah di atas 11, dia udah bukan open source lagi.
Jadi kalau misalnya dia udah jadi kayak yang di atas 11, itu untuk project-projectnya, untuk kayak library-nya atau untuk development-nya itu kita ini sendiri, kita create sendiri. Tuh, kalau misalnya Java 11 dia masih disediakan oleh developer pribadi gitulah, developer si Java-nya. Jadi kita tinggal Makasih banyak, Kak. Ya, kenapa nih? Enggak, Kak. Makasih banyak. Oh, iya. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang berkendala Java-nya? Izin bertanya, Kak. Iya, Dik. Dari kami ada beberapa yang tidak pakai Eclipse, Kak. Kami pakai IntelliJ. Itu seharusnya tidak masalah kan, Kak? Sebenarnya nggak masalah sih, cuma disarankan menggunakan Eclipse karena nanti kita kan pakai ini kan, pakai GitHub Classroom. Nah, project-projectnya itu biar disamaratakan aja semua menggunakan Eclipse. Karena pasti kan kalau menggunakan Eclipse dan IntelliJ itu fitur-fiturnya ada yang berbeda. Takutnya nanti ketika praktikum di modulnya kita arahkan menggunakan Eclipse, nah kalian kebingungan di IntelliJ di fitur apa yang digunakan untuk melakukan praktikum itu. Makanya begitu. Cuma memang makanya disarankan menggunakan Eclipse. Udah cukup jelas, Dek? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada yang lain? Ya? JDK aku lagi. Kenapa jadi kamu, Dek? Buka nanti, Kak. Kenapa? Kayaknya Kak. Kayak mana? Nggak kelihatan, Dek. Oh, astaga. Maaf, Kak. Kita udah share screen. Share screen, Kak. Oke. Enggak, JDK itu bukan aplikasi, Dek. JDK itu bukan aplikasi, dia sama kayak misalnya kalian pernah kan menggunakan ini kan bahasa C kan. Nah, kalau misalnya bahasa C itu kan ada min.gw sama dev C++ misalnya gitu kan. Kita ketika mau melakukan programming di bahasa C ini si JDK itu adalah si min.gw-nya, bahasanya, development kit gitu. Apa sih? Kayak peralatannya lah yang kita butuhkan. Nah, kita melakukan pemrograman itu ketika kita mau buat kodenya itu di Eclipse, di editornya, bukan di JDK-nya. Tuh. Jadi dibuka di Eclipse-nya, bukan JDK yang dibuka ya. Oke, makasih ya, Kak. Oke deh. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Kak. Ya, Dek. Jadi kan, Kak, tadi saya udah download apanya itu JDK 11 kan, Kak? Iya. Tapi waktu buat environment itu kan, Kak, jadi install itu JDK 17, Kak. Itu ngaruhnya itu nanti, Kak? Ya, ngaruh. Karena itu kemungkinan kau udah ini ya, udah install JDK 17 dulu ya. Sebelum. Iya, Kak. Nah, itu uninstall aja dulu JDK 17-nya. Kayak tadi kan ada beberapa temanmu yang udah install JDK 14 sama JDK 11. Nah, yang JDK 14 itu di uninstall. Baik, Kak. Berarti harus ngulang lagi lah buat ke environment itu kan, Kak? Kalau misalnya environmentmu udah ada yang 11-nya, tapi kalau misalnya yang terdaftar 17 ya itulah dibikin lagi ke environment itu, diedit lagi. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Lili, kenapa, Dek? Izin bertanya, Kak. Ya. Ini kan kami, Kak, mengerjakan
praktikum itu ke GitHub. Nah, biasanya kami untuk mempush ke GitHub itu ataupun mempush itu pakai GitHub Desktop. Terus biasanya kami juga ngerjakannya di Visual Studio Code. Nah, di sini kan Pak Mario itu menyarankannya pakai Eclipse. Gimana caranya Pak ngerjakannya di Eclipse biar terhubung juga ke GitHub Desktop? Itu aku bingung sih cara nyontohinnya gimana karena belum ada kan project kita. Coba nanti pada praktikum minggu depan lah kita coba ya. Ku praktekkan. Ada sekarang tugas Kak di Rojino. Oh ada ya? Kayaknya nggak praktikum sih Kak, tapi kayak mungkin Bapak itu bikinnya biar coba-coba gitu aja Pak. Oh, coba-coba ditunjukkan. Gini kan Kak, biasanya kami kalau udah di GitHub Desktop itu lah kan Kak, Iya. itu kalau ngerjakannya biasanya langsung gini open Visual Studio Code. Iya. Nah kalau aku pilih option ini integration, yang bisanya itu yang ini Kak, nggak ada dia Eclipse. Oh, nggak ada ke Eclipse-nya ya? Iya Pak. Bisa nggak ada ya? Bentar ya. Coba dulu dibuka ke Visual Studio Code mungkin. Soalnya aku belum ada. Aku lihat di ininya di GitHub-nya itu nggak ada tugas sih. Belum ada project untuk Eclipse-nya. Coba buka dulu. Ini Kak. Iya, Visual Studio Code. Ini Oh. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita dari GitHub Desktop-nya kan emang langsung ini kan, emang ke Visual Studio Code. Tapi kan sebelum ke situ kan dia ada nge-clone dulu kan? Iya Kak. Nah, coba buka clone-nya itu, hasil clone di file Explorer-nya itu. Bentar ya Kak. Oke. Ini Kak. Oke. Bentar ya. Ini sebentar nanti coba aku request dulu kontrolnya. Oh, ini masih belum ke sini sih sebenarnya. Dia belum ke project. Aku udah, kayaknya belum sih. Nah, kalau begini tadi Eclipse.
Ini kampus di Biar ke sini dia, Kak. Apanya ini? harusnya ya sih di daerah ke sini sih. Ya, coba direct aja dulu ke sini. Coba ya kita direct aja ya. Ya, Kak.
Oke, ini udah ini udah dibuka. Tadi dari mana ini, Kak? Bentar. Kan tadi kan salah di sini nih kita. Tadi langsung aku bikin workspace-nya itu langsung ke sini, ke hasil clone-nya ini. Nah, harusnya kita menggunakan workspace yang lain karena kita kan mau mengimport nih. Nah, misalnya tadi aku udah bikin workspace-nya itu tadi ke mana tadi? Kemana tadi? Pokoknya yang Sini. tadi yang user sinilah yang tadi. Nah, kemudian baru aku open projects from file system. Nah, open project file system, baru copy lah path-nya ini, path si GitHub yang udah kita clone itu, kita taruh ke sini. Nah, udah kita buka, barulah kita finishkan. Nah, tadi itu yang pas pertama kali, karena udah kita buka kan ininya, workspace-nya itu di sini, jadi secara otomatis kita udah membuka project-nya. Terus kita suruh lagi import project kan enggak, makanya dia nggak bisa. Jadi seperti itu lah caranya. Ini ku record kok. Nanti kalau misalnya aku masukkan ke YouTube atau gimana. Baru kan, Kak? Kalau misalnya kita udah kerja di sini, ini kan pekerjaan ini harus di-push ke GitHub. Iya. Menghubungkan ini ke GitHub desktop gimana itu, Kak? Nah, ini kan kau kan lagi kerjanya ini kan tetap di ini di clone-nya itu. Jadi secara otomatis dia emang kayak kau bekerja di Visual Studio Code. Kalau di Visual Studio Code kan langsung di directory clone-nya itu yang kau ubah. Bukan di directory lain. Jadi tinggal di ini aja, tinggal di commit terus di push saja. Oh, berarti kalau udah kerja kan di sini di GitHub desktop-nya pun nanti otomatis udah berubah itu, Kak? Iya, Dek. Oh. Ini sama aja nya kayak pakai Visual Studio Code, cuma bedanya kan kalau misalnya di GitHub desktop dia hanya itulah tadi nggak disediakannya Eclipse-nya. Jadi untuk buka ke Eclipse ya gitulah harus kita import lagi. Tapi ininya proses untuk ke GitHub desktop-nya itu sama aja dengan Visual Studio Code. Oh iya. Berarti kalau selanjutnya pun untuk misalnya ngerjakan proyek-proyek praktikum ke depannya, kita harus bikin workspace yang baru, terus import dari file yang udah di-clone gitu, Kak? Iya, Dek. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, ada lagi yang lain? Udah jelas semua kan? Oke, kalau nggak ada lagi yang lain, pertemuan kita sampai sini aja. Jangan lupa untuk di-submit yang tadi buktinya itu di form yang linknya yang udah aku kirim dari chat Zoom. Jadi sekarang sebelum ku end meeting, di-copy lah linknya. Oke, itu yang kalian submit itu screenshot ininya, screenshot comment prompt-nya, dan screenshot visual Eclipse-nya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan sampai sini pertemuan kita. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Oh iya. Udah aku bilang selamat sore deh. Maaf Kak, tadi kan Kak yang cara menghubungkan ke GitHub itu bakal Kakak bikin dalam bentuk video Kak? Ini kan masih ku record, nanti recordingnya ini ku share kok. Oh, oke Kak. Semangat kalian. Ada lagi pertanyaan? Udah, ku end meeting ini. Ya, makasih ya, Kak. Oke. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Oke.